Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang meditasi atau tapa dan sebagainya. Banyak yang mengatakan apalah itu, tapi intinya sama, itu hanya sebuah nama, intinya sama. Menurut pengalaman saya atau perjalanan yang sudah saya alami dalam meditasi, satu, hilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran semua dalam pikiran, bayang-bayang, tenangkan apa yang dalam diri kita, dari dada kita, kosongkan semua aura-aura negatif dalam diri kita. Karena itu bisa menghalangi kefokusan kita dalam meditasi, menghalangi ketenangan kita dalam meditasi. Coba bersihkan dalam pikiran, dalam hati, bersihkan, baru di sana ketenangan bakal muncul, kenikmatan yang tidak ada bandingannya. Coba mata, telinga, hidung, mulut, coba satukan, titikkan dalam satu titik atau fokus, maka akan menikmati atau merasakan detak jantung. Coba detak jantung dulu, rasakan saat meditasi. Fokuskan ke detak jantung, rasakan aliran-aliran darah ke dalam sela-sela tangan, kaki, dan semua organ-organ. Coba rasakan. Nah, baru di sana bakal mengetahui, yang tidak tahu bakal tahu. Itulah kelebihannya. Nah, di sana kita bakal mengetahui seluruh alam yang sebesar ini, bakal tahu rincian-rincian detail. Jadi yang besar ini bisa menjadi kecil karena kita udah tahu dari dalamnya itu. Dan kita tidak akan tidak akan gelap, kita selalu terang gitu. Nah, di sana baru kita merasa nikmat yang tidak ada bandingannya. Di sanalah kita
pertemuan dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing dan bakal tahu dengan hidup yang sebenarnya. Gula dan manisnya tidak bisa dipisahkan, karena orang yang membeli gula itu bukan membeli gulanya, tapi menikmati rasa gulanya itu sendiri. Banyak orang membeli tapi tidak merasakannya itu. Allah berfirman dalam Quran, wa nahnu aqrabu minal warid, setegasnya aku tidak jauh, aku lebih dekat dari apapun itu. Ulat dan lehernya masih ada antaranya, tapi aku dan kamu tidak ada antaranya. Ya seperti gula tadi, tidak ada antaranya gitu. Cuma bisa merasakannya. Dan rasa ini siapa? Dan wujud ini siapa? La majuda illallah. Yang wujud itulah aku tahu. Dan rasa itu adalah kamu, yaitu bisa dikatakan dengan manusia. Dikatakan dalam Al-Quran, man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu, faqad arufahu pada sal jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya bakal dikenal oleh Tuhan. Barang siapa yang mengenal nafsunya bakal dikenal oleh Tuhan. Nah, di sana banyak faktor-faktor kita harus mengenal diri, yaitu kita mengenal nafsu-nafsu dalam diri kita, hilangkan pikiran-pikiran negatif, hilangkan keakuan-akuan dalam diri kita. Ingin merasa benar, ingin merasa suci, itu hilangkan semua. Maka semua bakal mencerahkan. Mencerahkan dalam semua alam, dan alam itu semua bakal tenang. Dan kita kalau meditasi janganlah mengharapkan atau misalnya ada pikiran keinginan bertemu, pengen cepat-cepat bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Jangan, karena itulah penyakit yang bisa melambatkan kita bertemu dengan Tuhan. Sesuai dengan air mengalir, seperti air mengalir.
karena waktu yang akan menjawab semua itu, karena akan Tuhan yang menjemput kita bertemu dengannya, bakal dikenal olehnya, menjemput kita di alam yang nikmatnya tidak ada antaranya. Jadi bersihkanlah apapun itu dalam diri kita, kemauan, dan itu bersihkan. Berjalanlah seperti air mengalir, pelan, tapi ujung-ujungnya sampai ke lautan. Tapi di sana ada proses yang begitu lama. Tapi Tuhan tidak, kalau dia sudah berkehendak pasti dia cepat menuju, kalau air itu pasti cepat menuju ke lautan, seperti didorong dengan air hujan, didorong dengan air sungai ini, sungai itu. Nah, sampailah ke lautan itu, lautan yang tidak ada ujungnya itu. Dan di sana bakal melihat keindahan-keindahan yang tidak ada batasnya, tidak bisa diumpamakan lah bahasanya. Teruslah berusaha, karena Tuhan itu mencintai orang yang berusaha, bersungguh-sungguh. Allah itu cinta. Karena semakin kita ingin bertemu, hasilnya tidak akan pasti. Semakin lama nantinya itu, semakin kita memaksakan, semakin kita lambat bertemu dengan Tuhan. Apalagi kita kalau ditemukan dengan perkara-perkara itu, pandangannya kita harus benar-benar jeli itu, harus menggunakan melihat dengan mata batin kita sendiri, bukan dengan melihat dengan mata. Kalau kita melihat dengan mata, hasilnya nol itu, tidak mungkin. Coba renungi, balikkan semua ke dalam diri kita, karena yang dihadapkan itu pembelajaran untuk diri kita sendiri. Semua juga baik, tidak ada buruk, baik untuk diri kita. Kalau kita melihat dengan mata, ya pasti ada baik dan buruk. Tapi kalau kita melihat dengan mata batin kita, semua itu juga bagus sih, buat pembelajaran, buat pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya seperti lautan sebagai tintanya dan pepohonan sebagai kalanya, itu juga bakal bisa menuliskannya. Bagaimana kita mengetahui agama kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan dulu? Karena yang baru itu belum tentu dikenal oleh Tuhan.